Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Kita mulai dengan cerita yang cukup menyentuh dari sumber Anda ya, tentang Nick Forney. Coba Anda bayangkan rasanya benci sama semua orang. Terus-terusan, mood jelek terus, nggak ada seneng-senengnya. Nah ini yang dialami Nick. Depresi berat, sampai dia cuma pengen tidur aja, kayak melarikan diri gitu. Katanya setiap hari itu rasanya seperti 2 hari. Berat sekali pasti. Terus soal obat-obatan gimana? Ternyata nggak banyak membantu ya buat dia. Katanya kadang malah bikin lebih parah. Tapi kemudian ada titik balik. Ada harapan baru, pemasangan alat stimulasi saraf vagus atau VNS. Nah, dalam penelusuran kita kali ini, kita bakal fokus ke bab 6 dari The Great Nerve, judulnya Beyond Medication, A Healing Reflex for Depression. Kita coba lihat depresi ini lebih dalam ya, melampaui sekedar urusan obat. Jadi pertanyaannya nih, apa mungkin ada kaitan antara cara tubuh kita merespon stres, terus peradangan, sama kondisi mental kita? Dan apa sih sebetulnya peran saraf vagus ini? Kok kayaknya penting banget ya? Betul sekali. Bab 6 ini memang mengajak kita berpikir ulang ya soal depresi. Kan seringnya kita dengar ini masalah kimia otak yang nggak seimbang, gitu kan? Tapi bacaan Anda kali ini menyoroti koneksi yang kuat banget antara otak dan tubuh. Keduanya nyambung. Kita akan telusuri nih, gimana peradangan itu loh, respons alami tubuh kalau ada luka atau infeksi, ternyata bisa jadi pemain kunci dalam depresi. Dan saraf vagus, si kabel panjang yang nyambungin otak ke banyak organ itu jadi jembatan komunikasi penting. Sekaligus ini yang menarik target terapi potensial. Kenal, sedih terus, hilang minat sama hal-hal yang disukai, susah tidur atau malah tidur terus, capek banget rasanya, sulit fokus. Nah, dalam kasus Nick tadi, sumber ini menyebutnya gangguan depresi major. Bahkan ada istilah apa itu? Psikomotor retardasi. Itu kondisi di mana pikiran sama gerakan fisik jadi lambat banget gitu ya. Iya betul, geraknya jadi lambat, mikirnya juga. Memang sih, kalau lihat hasil scan otak orang depresi, kadang kelihatan ada aktivitas yang beda. Tapi agak susah ya bilang mana sebab mana akibatnya. Benar. Dan yang menarik lagi, bab 6 ini juga nyinggung sedikit soal kemungkinan akar evolusinya. Jadi kemampuan kita berbahasa yang bikin kita bisa sakit hati kan karena omongan orang, dan kemampuan merencanakan masa depan yang bisa bikin kita cemas berlebihan, jangan-jangan ini semacam efek samping evolusi yang bikin kita jadi lebih rentan kena depresi. Itu salah satu hipotesisnya. Wah, menarik juga ya kalau dipikir dari sisi evolusi. Ditambah lagi stres zaman sekarang ini. Notifikasi HP bunyi terus, email kerja nggak berhenti, berita buruk di mana-mana, semua ini bisa terus-menerus mancing sistem lawan atau lari kita, sistem saraf simpatik itu. Akibatnya apa? Tubuh jadi kurang waktu buat istirahat, buat pulih. Nah, ini bisa jadi semacam pupuk subur buat kecemasan, dan ujungnya mungkin depresi. Nah, iya. Dan penting banget diingatkan, otak sama tubuh itu nyambung terus, nggak terpisah. Komunikasinya ya lewat jaringan saraf itu, termasuk si saraf vagus yang jadi fokus kita ini. Ini penting banget buat jaga keseimbangan tubuh, homeostasis namanya. Jadi kalau otak stres terus-terusan, efeknya ke tubuh gimana? Dan sebaliknya juga kalau tubuh kita lagi bermasalah, apa pengaruhnya ke otak kita? Nah, disinilah koneksi keperadangan itu jadi krusial banget. Jadi, stres yang berkepanjangan itu, dia mengaktifkan sistem saraf simpatik terus-menerus. Akibatnya, tubuh kita melepas hormon stres, kayak katekomamin, terus glukokortikoid. Kalau cuma sesekali sih, nggak apa-apa, malah bagus buat bertahan hidup. Tapi kalau terus-terusan, ini bahaya. Bisa berkontribusi ke penyakit kayak diabetes tipe 2, obesitas, hipertensi. Penyakit fisik ya jadinya? Betul. Nah, yang lebih relevan lagi sama topik kita, aktivasi simpatik kronis ini ternyata langsung nyuruh sel-sel imun kita, sel darah putih misalnya, buat bikin lebih banyak molekul pemicu radang. Molekul ini namanya sitokin proinflamasi. Bayangkan aja ini kayak kurir kimia yang kasih sinyal ada masalah nih. Contoh utamanya itu TNF, IL-1, sama IL-6. TNF, IL-1, IL-6. Oke. Kalau kebanyakan kurir ini beredar,
tubuh bisa masuk kondisi peradangan tingkat rendah tapi kronis. Malah bisa sampai bikin sistem imun kita jadi terlalu sensitif. Gampang marah gitu, sama pemicu kecil aja langsung bereaksi berlebihan. Kondisi ini disebut trained immunity. Wah, ini menarik banget. Berarti efeknya bertolak belakang dong ya sama saraf vagus. Tadi Anda bilang saraf vagus justru tugasnya meredam peradangan. Tepat sekali. Saraf vagus itu punya semacam rem alami buat peradangan. Namanya refleks antiinflamasi. Jadi di tubuh kita ini kayak ada tarik ulur gitu. Sistem simpatik yang bisa nyipasin api peradangan waktu kita stres berat. Dan sistem parasimpatik, di mana saraf vagus ini pemain utamanya, yang coba nyiram api itu. Oke, jadi ada yang manasin, ada yang ngademin. Betul. Nah, kalau stresnya kronis, kipasnya ini bisa jadi lebih kuat dari siramannya. Peradangannya jadi nggak terkontrol. Coba deh kita pakai analogi yang mungkin dekat sama pengalaman Anda yang dengerin. Ingat nggak rasanya pas lagi kena flu berat? Atau mungkin pas kena COVID atau habis cedera gitu. Badan rasanya lemes banget, nggak mood ngapa-ngapain, pengennya nyendirian aja, gampang kesal, nggak tertarik sama hobi atau aktivitas biasa. Gejala ini, yang disebut sickness syndrome atau sindrom sakit, ternyata mirip banget sama gejala depresi loh. Ya, kemiripannya luar biasa. Dan bab 6 ini menyajikan bukti yang kuat banget. Ada riset pada hewan dan juga manusia yang nunjukin kalau sitokin proinflamasi tadi, yang TNF, IL-1, IL-6 itu kalau disuntikan ke tubuh, itu bisa langsung memicu gejala mirip depresi. Betul. Ada studi misalnya pada pelaut sehat yang disuntik sitokin dalam eksperimen, atau pasien kanker yang dapat terapi sitokin. Hasilnya, Mereka menunjukkan gejala-gejala depresi. Sitokin ini bisa masuk ke otak, atau dia bisa ngirim sinyal ke otak lewat, nah ini dia, saraf vagus. jadi poin kuncinya, peradangan ini bukan cuma sekedar numpang lewat gitu ya pas orang depresi, tapi Tapi dalam beberapa kasus, dia bisa jadi penyebab langsung gejalanya. Ini benar-benar mengubah cara kita memandang depresi. Bukan cuma soal pikiran. berarti ini kayak lingkaran setan gitu ya. Stres bikin radang, radang bikin depresi. Atau bisa juga sebaliknya ya, orang yang udah punya penyakit radang kronis duluan, misalnya penyakit autoimun atau kanker gitu, resiko depresinya jadi lebih tinggi. Betul sekali. Hubungannya dua arah. Ini menekankan lagi, depresi itu bukan cuma urusan di kepala, tapi interaksi yang rumit banget antara jaringan saraf di otak dan di seluruh tubuh kita. Nah, saraf vagus ini jadi semacam manajer komunikasi vital, penghubung antara kondisi fisik dan kondisi mental kita. Tapi kan selama ini, mungkin udah 50 tahunan lah ya, yang paling sering kita dengar itu teori ketidakseimbangan kimia otak. Katanya depresi itu gara-gara serotoninnya kurang, rendah gitu. Iya, itu teori yang sangat dominan memang. Makanya kan muncul obat-obat SSRI itu, Selective Serotonin Reuptake Inhibitors. Tujuannya kan naikin kadar serotonin, dan obat ini memang menolong sebagian orang sih. Sumber Anda nyebut sekitar 40-60% pasien merasa lebih baik. Iya betul. Teori itu sangat berpengaruh dan jadi dasar pengobatan utama selama puluhan tahun. Namun, nah ini dia, bab 6 yang Anda baca ini menyoroti sebuah tinjauan literatur riset besar-besaran gitu, yang hasilnya cukup menggoyang teori serotonin ini. Oh iya? Gimana tuh temuannya? Mereka kumpulkan banyak sekali studi, terus dianalisis ulang. Dan mereka menemukan beberapa hal penting. Pertama, ternyata nggak ada bukti yang konsisten, yang kuat gitu, kalau orang depresi itu pasti punya kadar serotonin, atau sisa metabolismenya, atau reseptornya di otak, yang secara signifikan lebih rendah dibanding orang yang nggak depresi. Nggak ada bukti konsisten ya? Iya. Kedua, penelitian genetik. Mereka lihat gen yang bertugas bikin transporter serotonin ini, protein SERT, target utama obat SSRI itu, hasilnya gagal juga nemuin hubungan yang jelas antara variasi gen ini dengan risiko seseorang kena depresi. Tunggu dulu. Jadi bukti hubungan langsung antara serotonin rendah dan depresi itu sebenarnya nggak sekuat yang kita kira selama ini ya? Bisa dibilang begitu, menurut tinjauan besar yang dikutip di bab 6 itu. Buktinya nggak sejelas dan sekonsisten yang sering digaungkan. Malah, ada kemungkinan yang lebih ironis lagi. Tinjauan itu berspekulasi bahwa pada beberapa orang depresi, kadar serotonin yang terukur rendah itu mungkin malah akibat dari pemakaian antidepresan jangka panjang. Akibat, bukan penyebab. Iya, itu salah satu spekulasi mereka, bukan penyebab asli depresinya. Dan kalau kita lihat data populasi ya, angka kejadian depresi itu kan justru naik terus. Padahal pemakaian SSRI udah meluas puluhan tahun.
Nah, itu dia. Ironis ya. Betul. Ini jelas bikin kita bertanya-tanya, apa iya serotonin itu akar masalah utama depresi? Oke, kalau misalnya bukan serotonin akar utamanya, terus kenapa obat SSRI itu bisa bantu sebagian orang? Ada penjelasan lain nggak? Nah, bab 6 ini mengemukakan hipotesis alternatif yang menarik. Jangan-jangan SSRI itu bekerja setidaknya sebagian ya, karena punya efek antiinflamasi, anti radang. Oh, jadi bukan cuma soal serotoninnya. Kemungkinan begitu. Ada beberapa bukti awal kalau SSRI itu bisa menekan produksi sitokin proinflamasi yang tadi kita bahas. TNF, IL-1, IL-6 itu. Tentu ini masih perlu diteliti lebih jauh lagi ya, belum pasti. Tapi pesan utamanya adalah penyebab depresi itu sepertinya jauh lebih rumit daripada sekedar urusan satu neurotransmitter saja. Kita perlu lihat gambaran yang lebih besar, termasuk peran peradangan, peran sistem saraf secara keseluruhan. Kalau fokusnya mulai bergeser nih ke peradangan dan sistem saraf, apa ada cara lain buat mengatasinya selain obat? Disinilah kita balik lagi ke penemuan menarik soal saraf vagus yang Anda sebut di awal tadi ya, stimulasi saraf vagus VNS. Tepat sekali. Dan menariknya, potensi VNS untuk depresi ini ditemukannya agak-agak kebetulan loh. Awalnya kan VNS itu dipakai buat ngobatin epilepsi yang bandel banget sama obat, susah diobati. Oh, awalnya buat epilepsi. Iya. Terus para dokter dan peneliti mulai nyadar, kok beberapa pasien epilepsi yang pakai alat VNS ini ngelaporin mood mereka jadi membaik. Signifikan gitu perbaikannya. Ini kan efek samping positif yang nggak terduga sama sekali. Nah, dari situ mulailah ada riset VNS khusus untuk depresi. Nah, kalau gitu koneksinya truk radangan jadi masuk akal banget ya. Tadi kan kita bahas, saraf vagus itu punya rem alami buat peradangan. Namanya refleks anti-inflamasi, yang tugasnya nekan produksi sitokin kayak TNF, IL-1, IL-6. Betul. Sitokin yang sama yang tadi dibilang terlibat memicu gejala depresi. Jadi idenya, dengan menstimulasi saraf vagus pakai alat VNS ini, kita kayak menginjak rem peradangan itu lebih kuat lagi. Harapannya bisa bantu meredakan kondisi yang mungkin jadi akar depresi pada sebagian orang. Gitu ya? Iya, logikanya seperti itu. Mengaktifkan jalur anti radang alami tubuh. Ada juga kaitan potensial lain, yaitu hubungan usus otak. Sumber Anto nyinggung sedikit soal ini. Jadi stres kronis itu bisa bikin lapisan dinding usus kita jadi agak bocor. Istilah kerennya leaky gut. Usus bocor, waduh. Ini bikin racun dari bakteri usus, contohnya lipopolisakarida atau LPS, bisa nyebrang masuk ke aliran darah. Nah, LPS ini pemicu hebat buat respon imun dan produksi sitokin. Ujung-ujungnya ningkatin peradangan di seluruh tubuh, termasuk mungkin yang mempengaruhi otak. Ada kemungkinan VNS ini juga bantu ngatur respon radang di usus, yang efeknya bisa sampai ke otak dan memperbaiki mood. Wah, kompleks ya. Dari usus bisa ke otak. Iya, ini area riset yang lagi panas-panasnya juga sekarang. Poros usus, otak, imun. Oke, jadi selain efek anti radang dan potensi di usus, VNS ini kan alat yang menstimulasi saraf. Saraf ini kan langsung nyambung ke otak. Apakah ada pengaruh langsung ke area-area otak yang ngatur mood, tuh? Ya, itu juga jalur penting lainnya yang mungkin berperan di catatan akhir bab 6 itu disebutkan. VNS itu terbukti mempengaruhi aktivitas di area-area otak yang krusial banget buat emosi dan mood. Misalnya ada pintu gerbang utama sinyal dari saraf vagus ke otak, namanya Nucleus Tractus Solitarius atau NTS. Terus ada juga amigdala, itu pusat rasa takut dan emosi. Dan korteks prefrontal, yang penting buat mikir dan ngontrol emosi. Banyak area penting yang kena ya. Betul. Aktivasi jalur-jalur ini lewat VNS bisa jadi mekanisme tambahan kenapa terapi ini bisa efektif untuk depresi pada sebagian orang. Nah, secara praktisnya gimana? VNS ini sudah disetujui oleh FDA di Amerika Serikat, itu sejak tahun 2005, khususnya untuk kasus depresi yang resisten terhadap pengobatan. Resisten terhadap pengobatan itu maksudnya gimana? Itu artinya depresi berat yang sudah coba macam-macam terapi, misalnya beberapa jenis obat antidepresan, psikoterapi, tapi belum membaik juga. Kondisinya masih berat. Oke, jadi ini bukan lini pertama ya, tapi untuk kasus yang sulit. Tepat. Nah, data uji klinis yang dirangkum di bab 6 itu nunjukin hasil yang cukup menjanjikan loh. Disebutkan sekitar sepertiga pasien yang pakai VNS ini mengalami pengurangan gejala depresi lebih dari 50%. Itu angka yang signifikan. Dan yang penting juga, perbaikan ini cenderung bertahan lama. Nggak gampang hilang efeknya setelah beberapa waktu.
Dan ini membawa kita kembali ke cerita Nick Forney di awal tadi ya. Pengalaman dia itu jadi kayak bukti nyata dari data klinis ini. Betul-betul ilustrasi yang kuat. VNS benar-benar mengembalikan hidupnya dia. Sumber Anda menggambarkan gimana dia bisa lagi nikmatin waktu sama istrinya, Mary, melakukan hal-hal sederhana yang dulu rasanya mustahil banget buat dia. Iya, kualitas hidupnya membaik drastis. Nick juga cerita soal rasanya pakai alat VNS itu. Gimana sih rasanya? Katanya sih cuma terasa pas dia lagi tenang banget. Kayak ada sensasi ringan gitu selama 30 detik tiap beberapa menit sekali. Dan katanya sama sekali nggak mengganggu aktivitasnya sehari-hari. Dia bahkan bilang efeknya bisa luar biasa, pakai kata awesome gitu. Iya, kisah Nick dan data klinis ini memang menyoroti potensi VNS sebagai pilihan terapi. Jadi, mari kita coba tarik benang merah ya dari pembahasan kita berdasarkan bab 6 ini. Pertama, depresi itu kondisi yang kompleks. Bukan cuma masalah otak, tapi melibatkan interaksi erat antara otak dan tubuh. Oke, otak dan tubuh. Kedua, peradangan. Respons alami tubuh ini ternyata faktor penting yang sering luput dalam kita memahami depresi. Peradangan ya, dicatat. Ketiga, saraf vagus. Itu krusial sebagai jalur komunikasi otak tubuh dan juga sebagai pengatur atau rem peradangan. Peran sentral saraf vagus. Keempat, stimulasi saraf vagus atau VNS ini menawarkan harapan baru. Sebuah pendekatan non-obat, terutama bagi mereka yang depresinya sulit diobati. Caranya dengan menargetkan jalur saraf imun ini. Nah, bagi Anda yang mendengarkan, memahami hubungan otak tubuh ini mungkin bisa jadi penting ya untuk melihat kesehatan mental Anda secara lebih utuh, lebih menyeluruh. Ini bukan berarti mengecilkan pengalaman depresi loh ya, tapi justru memperluas wawasan kita tentang kemungkinan penyebabnya dan juga solusi potensial yang mungkin lebih pas buat sebagian orang. Ini soal melihat gambaran besar kesehatan kita. Mungkin sebagai penutup, mari kita bawa pulang satu pertanyaan untuk direnungkan bersama. Ini muncul dari materi bab 6 ini. Mengingat bukti yang makin kuat nih, soal hubungan erat antara peradangan, saraf vagus, dan mood. Apakah ke depan nanti, pengobatan kesehatan mental itu akan lebih banyak fokusnya pada pemulihan keseimbangan fisik? Lewat jalur seperti VNS ini misalnya, bukan cuma utak-atik kimia otak saja. Pergeseran fokus ya. Atau pertanyaan lainnya, seberapa besar sebenarnya potensi yang belum kita gali dari memanfaatkan sistem sinyal alami tubuh kita sendiri untuk membantu menyembuhkan pikiran kita? Ini pertanyaan menarik saya rasa, untuk kita pikirkan bersama sambil terus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ini.